Rasul pernah didatangi oleh seorang sahabat. Ia berkata, "Ya Rasulullah, harta saya hilang dan tubuh saya sakit." Lalu Nabi berkata, "Tidak ada baiknya orang yang tidak pernah hilang hartanya dan sakit badannya. Sesungguhnya, jika Allah mencintai hambanya, Ia akan coba hambanya dengan berbagai penderitaan." Orang yang pernah kehilangan dan kesakitan menurut Rasul ada nilai kebaikan di dalamnya. Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi, kita akan melanjutkan pembacaan buku kita. Masih dengan buku yang berjudul Doa Bukan Lampu Aladin, karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Doa dan Penderitaan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kisah, ada seorang sufi berkunjung kepada temannya yang juga sufi. Temannya itu kebetulan sedang sakit dan ia mengeluh tentang sakit yang dideritanya. Sufi yang datang menengok itu berkata, bukan seorang pencinta sejati bila ia mengeluhkan penyakit yang diberikan oleh kekasihnya. Lalu sufi yang sakit itu menjawab, bukan seorang pencinta sejati bila ia tidak menikmati pemberian kekasih sejati. Dari cerita di atas kita dapat menarik pelajaran berharga bahwa hendaknya kita harus mengubah persepsi tentang sakit yang pernah kita alami. Persepsi kita selama ini adalah menganggap sakit itu sebagai suatu penderitaan yang diberikan Allah kepada kita. Dari anggapan ini, kita berkesimpulan bahwa Allah tidak mencintai kita lagi. Sikap yang bijak adalah menikmati keindahan sakit seperti yang dialami sufi tadi. Menikmati bukan berarti diam, pasrah tanpa tindakan, tapi merenung lebih dalam akan hakikat sakit yang diberikan oleh Allah. Proses perenungan ini akan menghasilkan nilai atau pandangan yang akan mendatangkan kenikmatan bagi kita. Dan kita akan tahu betapa nikmatnya merasakan cinta Allah dalam bentuk sakit. Sufi itu juga mengajarkan kepada kita hendaknya tabah dalam menerima cobaan Allah. Penderitaan akan mengantarkan kita pada posisi mendekati Allah dan membuka pintu kasih sayang Allah. Bukankah Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam pernah berkata, kalau seseorang berada dalam kesedihan, bergegaslah berdoa, karena pada saat itulah Allah akan mengijabah doa orang itu. Rahmat Allah datang dan mendekat ketika kita sedang didera derita. Timpaan derita perlahan-lahan akan membuat hati kita menjadi lembut dan dekat dengan Allah. Jika pada kondisi seperti ini kita berdoa, insya Allah Tuhan membuka pintu ijabahnya. Kadang kita tidak tahan dengan penderitaan yang menimpa. Kita tidak sabar sehingga kita menganggap Allah tidak adil. Kita mencerca Allah dan berkata Allah sedang menjauhkan kasih sayangnya dari kita. Dalam ilmu jiwa, kita ini disebut sebagai orang yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah. Kesabaran atau emosi kita lemah. Kita tuding Allah dengan emosi kekesalan. Kita tidak menilai Allah dengan kelembutan cinta dan hati yang bersih. Tidak tahukah kita bahwa kasih sayang dan keadilan Allah sungguh lebih besar dari kasih sayang seorang ibu kepada anaknya? Pernah suatu hari Rasul bersama para sahabat dalam perjalanan kembali dari perang, melihat seorang ibu lari menyeruak ke tengah-tengah bekas pertempuran. Ia gelisah. Di wajahnya tersimpan kekhawatiran yang mendalam. Ia sedang mencari putranya
Ia berlari di hadang debu yang berterbangan di sapu angin. Akhirnya ia menemukan putranya itu. Ia dekap putranya dengan kerinduan dan kecemasan. Diberinyalah air susu. Matahari menyengat panas mengenai kulit anak itu. Dengan perlahan, ibu itu menggerakkan tubuhnya. Ia hadang sengatan matahari itu dengan punggungnya. Rasul menyaksikan kejadian itu, lalu ia berkata pada sahabat yang lain, "Lihat betapa sayangnya ibu itu kepada anaknya. Mungkinkah ibu itu melemparkan anaknya ke api neraka?" Para sahabat menjawab, "Tidak mungkin ya Rasulullah." Lalu Rasulullah berkata, "Kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada kasih sayang ibu itu." Rasul pernah didatangi oleh seorang sahabat. Ia berkata, "Ya Rasulullah, harta saya hilang dan tubuh saya sakit." Lalu Nabi berkata, "Tidak ada baiknya orang yang tidak pernah hilang hartanya dan sakit badannya. Sesungguhnya, jika Allah mencintai hambanya, ia akan coba hambanya dengan berbagai penderitaan." Orang yang pernah kehilangan dan kesakitan menurut Rasul ada nilai kebaikan di dalamnya. Kebaikan bisa berarti akan tambah lembut hatinya dan mengantarkan kita untuk terus berdoa. Allah berfirman, "Rintihan seorang mukmin lebih disukai Allah daripada gemuruh suara tasbih." Setiap saat kita mengalami penderitaan atau memerlukan sesuatu pada Allah, doa adalah sarana utama untuk mencapai dan mengangkat keinginan kita itu. Jika kita menyelidiki doa-doa dalam wacana kehidupan manusia, ada keterkaitan yang erat antara doa dan penderitaan. Doa juga memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri ini menjadikan doa memiliki jenis atau tingkatan tertentu. Di sisi lain, jenis doa menunjukkan tingkat perkembangan ruhani seseorang. Jenis doa itu adalah pertama, doa yang paling rendah tingkatannya, yaitu doa yang berisi tentang sesuatu yang berhubungan dengan diri manusia yang sifatnya khusus. Seperti doa, "Ya Allah, kayakan aku, sehatkan badanku, dan bukakan pintu keberuntungan untukku." Isi doa itu berkenaan dengan kepentingan pribadi. Biasanya, doa jenis ini bercirikan adanya kalimat perintah kepada Allah agar dia berkhidmat kepadanya. Kebanyakan di antara kita menerapkan jenis doa seperti ini. Doa ini secara langsung mengidentifikasi tingkat ruhani kita yang masih rendah. Kita letakkan kepentingan kita di atas segalanya di hadapan Allah. Kita lupa bahwa mengagungkan Allah jauh lebih penting didahulukan daripada kepentingan pribadi. Jenis doa yang kedua adalah jenis doa yang menunjukkan adanya pengakuan kehinaan dan mengagungkan Allah. Jenis ini seperti doa Nabi Yunus, "Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Dan doa Nabi Adam, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi." Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Doa jenis ketiga adalah doa yang menunjukkan adanya cinta kasih hamba kepada Allah. Doa ini dipenuhi oleh jeritan rindu hamba yang kepada kekasihnya. Doanya berisi penyerahan total, segala curahan jiwa yang ia khususkan untuk Allah saja. Jenis doa ini seperti yang kita ketahui banyak dilantunkan oleh bibir-bibir suci Ahlul Bait Nabi. Simaklah doa Imam Zainal Abidin dalam Sahifah Sajadiyah
pada doa penempuh jalan tarekat. Ya Allah, Untuk-Mu saja segala tercurah himmahku, kepadamu jua terpusat hasratku. Engkaulah hanya tempat kedambaanku, tidak yang lain. Karenamu saja aku tegak terjaga, tidak karena yang lain. Perjumpaan denganmu kesejukan hatiku, pertemuan denganmu kecintaan diriku, kepadamu kedambaanku, pada cintamu tumpuanku, pada kasihmu seluruh rinduku. Isi doa di atas menunjukkan betapa kepentingan pribadi ia letakkan pada tempat yang paling bawah dari kerinduan cinta dan keagungan kekasihnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelaslah bahwa orang seperti dia makom ruhaninya sangat dekat dengan Allah. Jenis doa kedua dan ketiga terkadang menyatu dalam satu doa. Di dalamnya menunjukkan adanya pengakuan kelemahan dan kehinaan diri, pengagungan kepada kekasihnya, dan cinta kasih seorang hamba yang ia khususkan tidak kepada selain Allah. Dalam hal ini dilihat lagi dalam doa Imam As-Sajjad dalam Sahifah Sajadiyah. Ya Allah, kepadamu terpaut hati yang dipenuhi cinta. Untuk mengenalmu dihimpunkan semua akal yang berbeda. Tidak tenang kalbu kecuali dengan mengingatmu. Tidak tentram jiwa kecuali dengan memandangmu. Engkaulah yang ditasbihkan di semua tempat, yang disembah di setiap zaman, yang maujud di seluruh waktu, yang diseru oleh setiap lidah, yang dibesarkan dalam setiap hati. Ada orang di antara kita yang tidak pernah merasa menderita. Ia malu mengakui penderitaannya di hadapan Allah. Ia merasa cukup akan keadaan dirinya. Bahkan ia tidak menyeru Allah dalam kondisi yang mengkhawatirkannya. Biasanya orang seperti ini hatinya keras membatu. Orang seperti ini kalau berdoa tidak akan pernah khusyuk karena dirinya selalu merasa cukup. Sikap yang paling baik adalah membiasakan diri kita untuk mengakui kelemahan kita di hadapannya dan belajar untuk lebih dekat merasakan penderitaan orang-orang yang lapar, tertindas, yatim piatu, dan orang-orang yang terpenjara karena menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Melalui proses belajar inilah kita akan diantarkan ke arah lembutnya hati yang ketika berdoa Allah akan membuka pintu ijabahnya. Kita raih cinta Allah lewat belajar berempati agar kita berdoa kita dapat mengucapkan, Ya Allah, jadikan aku pecinta sejati kepadamu. Bukalah tabir penutup cintaku padamu dengan ampunanmu. Kita berucap seperti ucapan yang ditulis dalam syair Ibnu Farid. Bila aku mati karena cintanya, aku hidup karena dia. Lewat penyangkalan diri dan melimpahnya kemiskinanku, inilah cinta, nafsuku bukan benda nyata. Dan ia yang fana mesti memilihnya jika sedang tergila-gila. Hidup adalah lamunan bebas, bagi cinta adalah duka. Mula-mula terasa sakit, lalu mati. Namun, maut adalah milik nafsu cinta. Ia hidup di mana kekasihku melimpahkan berkah sebagai rahmat. Jika perpisahan adalah upah yang kuperoleh darimu, dan tiada jarak lagi antara kita, kau sebut perpisahan sebagai persatuan. Tiada penolakan selain cinta, selama kau tak membencinya. Dan rasa enggan, kesukaran apapun akan mudah dipikul. Derita yang menyiksa kita terasa nikmat. Ketakadilan yang diperbuat cinta adalah keadilan dan kesabaranku. Tanpa kau dan denganmu akan menjadikan yang pahit terasa manis bagiku. Melihat tingkatan jenis doa di atas, kita akan tahu di mana posisi kita. Karena dengan indikasi doa di atas,
kita akan mengenal di mana tingkatan rohani kita yang sedang kita pijak. Doa menunjukkan tingkat seseorang dalam mengembangkan potensi rohani mendekati Allah. Jika seseorang sudah dapat mengembangkan potensi rohaninya dengan baik, dengan menempatkan doa kita sebagai curahan kerendahan hati serta pengakuan dan keagungan Allah, maka cinta Allah akan mudah kita capai karena tingkat rohani kita mengarah kepadanya lebih dekat. Dengan kata lain, perlakukanlah Allah dengan doa-doa yang akan menebarkan cintanya kepada kita. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.